Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, dan jangan pernah patah semangat untuk terus memperbaiki Indonesia. Walaupun kata Pak Mahfud sebenarnya pemerintah di Indonesia itu sudah bukan negara demokrasi lagi. Tanda-tandanya sekarang sudah negara otoriter. Itu kata Pak Mahfud ketika memberikan kuliah di sekolah kader PDIP Bung Rocky, dan kata dia sebenarnya salah satu cirinya yang utama adalah bahwa legislatif itu sekarang hanya menjadi stempel dari eksekutif gitu. Ini kelihatannya Pak Mahfud lagi jadi apa ya? Jadi pengajar lagi hukum tata negara, jadi profesor hukum tata negara gitu ya. Iya, saya tetap ingin bersahabat secara akademis dengan Pak Mahfud. Ya, Artinya, walaupun Pak Mahfud dua kali diprank oleh Pak Jokowi, tetapi ya, dia tetap punya watak, gitu. Dan dia ya. tetap menganggap oke, diprank dua kali, ditipu dua kali oleh Jokowi, tapi tidak mungkin Mahfud itu menyerah di dalam tipuan itu. Dia tetap menumbuhkan semangat bahwa berpikir itu juga salah satu cara untuk menghasilkan kembali. Dan pikiran Mahfud itu akan jadi acuan buat dia ada di dalam sistem. Begitu dia keluar dari sistem, dia berupaya untuk memperbaiki dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tapi dia masih tetap diprank oleh dilecehkan oleh dua kali dilecehkan oleh Pak Jokowi. Tapi Mahfud tentu tidak dendam. Dia balik sebagai seorang akademisi untuk mengingatkan bahwa semua gejala yang pernah dia pelajari di kampus Hmm. selama jadi mahasiswa, jadi aktivis, Pak Mahfud eh, lengkap pengalaman akademisnya itu jadi profesor, pengalaman aktivisnya juga lengkap, pengalaman di birokrasinya lengkap. Jadi Mahfud punya hak untuk mengatakan bahwa negara ini dia deteksi sedang bergerak ke arah otoritarisme. Yang sebetulnya dari mungkin 5 tahun lalu, waktu saya bercakap-cakap secara formal dengan Pak Mahfud, gejala itu saya rasakan. Walaupun dia tetap menganggap ya dia mencobalah dari dalam memperbaiki itu. Hmm. Tapi sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap hukum dan keamanan, tentu Mahfud punya banyak catatan tentang ketidakmampuan Jokowi untuk menyelesaikan masalah-masalah negeri ini. Dan pada akhirnya Mahfud mesti ucapkan itu semua dalam bentuk kritik akademis atau kritik kritik konseptual di sekolah PDIP itu. Dan Ya. ini menandakan bahwa kader-kader PDIP mesti mengerti pada akhirnya bahwa yang mereka pilih itu walaupun sudah dinyatakan oleh media sebagai Ya. sesuatu yang memalukan, akhirnya mereka mengerti. Secara metodologis mereka tahu, secara teoritis mereka mengerti, secara konseptual mereka dapat pengetahuan baru yang mereka pilih itu memang keliru. Jadi terima kasih pada Pak Mahfud mengingatkan negeri ini. Ya, oke kan, tapi sebenarnya gini ya, sifat manusia itu ketika dia berada dalam kekuasaan kan cenderung otoriter ya, Bung Rocky. Pasti akan muncul ya sifat-sifat manusia semacam itu. Karena itulah kemudian negara itu diatur oleh konstitusi, oleh aturan-aturan lain, oleh Ya, norma dan etika dan sebagainya. Tapi Indonesia tampaknya hal-hal semacam ini bisa berubah dengan cepat ya, karena kita kita kan kalau kita sebut katakanlah awal reformasi ya, kita sebut sebagai negara kita menjadi demokratis gitu. Tapi 5 tahun terakhir atau sebenarnya tanda-tanda itu sudah beberapa tahun menjelang terakhir masa jabatan Pak Jokowi berakhir, itu kan sebenarnya sudah nampak tanda-tanda ini. Hanya saja kan pada waktu itu partai-partai politik termasuk PDIP masih terlena gitu. saya lihat bahwa memang ada masalah di dalam sistem kepartaian kita. Bukan Ya, sebagai lembaga, tapi softwarenya itu tidak jalan tuh. Itu kurikulum kritis, kemampuan kader-kader ini untuk dididik secara ideologis, entah itu ideologi kiri, ideologi tengah, atau ideologi kanan. Kan mesti ada konsistensi di dalam pengkaderan itu. Yang berbasis Islam, dia mesti betul-betul kokoh menegakkan prinsip-prinsip ya, keislaman dalam politik. Bukan tukar tambah hanya karena kepentingan pragmatis di beberapa undang-undang misalnya. Demikian juga yang mengambil jalur nasionalisme atau jalur sekuler misalnya, mesti konsisten bahwa selama nasionalisme itu dijadikan tumpuan pikiran, maka seluruh aspek kenegaraan juga mesti diucapkan dengan paradigma yang sama, yaitu nasionalisme. Itu. Mereka yang mengambil prinsip sekuler liberal juga harus datang dengan kondisional yang sama, itu persyaratan-persyaratan politik harus dimulai sejak seseorang itu ditatih sebagai kader kan. Jadi intinya sekolah kader itu nggak jalan. Nah baru hmm, sekarang mungkin partai-partai ini nyadar bahwa mesti ada sekolah kader. Kalau enggak semua partai itu akhirnya sama ideologinya yaitu transaksional. Kan itu hmm, buruknya di kita kan. Ini buat apa bikin banyak partai kalau idenya sama yaitu transaksi, transaksi, transaksi. ya, Nah, kita berterima kasih sebetulnya
bahwa akhirnya Jokowi menjadi simbol dari kebangkrutan politik Indonesia. Dan orang mulai menyadari bahwa justru karena partai-partai ini tidak kuat secara ideologi, secara metodologi, secara kurikulum, maka Jokowi bisa acak-acak. Lain kalau partai-partai ini betul-betul kokoh, Golkar harus kokoh sebagai partai modern. Kalau partai modern nggak mau tunduk dipanggil-panggil oleh Jokowi hanya untuk transaksi demi dinasti dia kan. Itu kalau Jokowi, kalau Golkar partai modern. Dan ternyata bukan partai modern. Jadi partai yang sebetulnya dia dibikin hanya untuk kepentingan 2-3 orang di tingkat DPP pada akhirnya. Bukan bukan kader dia yang Ya. dia asuh secara ideologis, secara teknokratis di Golkar. Itu gagal. Demikian juga partai-partai yang lain, P3 apalagi itu kan gagal untuk menjadikan simbol dari sebuah kekuatan Islam tuh. Ada Sandi di situ dan Sandi hanya bawa uang lalu diterima segala macam tuh. Padahal Sandi sebetulnya juga bisa jadi simbol dari Islam, dari politik Islam. Kalau Sandi juga mau membuat kurikulum sendiri buat P3 itu hanya bisa diucapkan secara secara sempurna kalau dia membawa nilai-nilai Islam bukan nilai-nilai kapitalis kan itu dasarnya tuh. Ya, ya. PDIP juga baru mulai sekarang menyadari kekeliruan itu dan mulai mengembangkan lagi sekolah partai dengan basis kurikulum yang kuat. Jadi semua hal itu saya kira yang menyebabkan Jokowi dengan mudah mengacak-acak partai karena partai fondasi kurikulum politiknya nggak jalan. Ya, oke, mari kita sedikit reflektif ya, Bung Rocky, dan dengan menoleh ke belakang ya sejenak gitu kan. Dalam kasus munculnya Jokowi kan, orang seperti Anda bahkan itu juga termasuk yang mendukung Jokowi kan di awal periode dulu ya, Bung Rocky ya. Itu kita penting ingatkan Ya, dulu ya. saya betul. 1 minggu pertama saya mendukung, ikut memberi masukan, dalil-dalil masyarakat sipil segala macam. Tapi hanya mungkin 14 hari saya mendukung. Ya, Lalu ya, saya ya. tiba pada kesimpulan, ini orang-orang yang ada di sekitar Jokowi dalam pembicaraan dengan saya, itu nggak ada poin sama sekali kan. Jadi Ya. buat apa kita titipkan ide masyarakat sipil, ide masyarakat terbuka pada tokoh-tokoh LSM waktu itu yang betul-betul menggelor, memuja Jokowi berlebihan. Dari awal saya tahu Anda memuja itu artinya Anda nggak pakai otak. Karena itu saya berhenti mendukung. Jadi Ya, saya baru 14 hari, kira-kira baru 2 minggu saya sudah tahu ini kapasitas anak-anak LSM yang masuk ke istana itu betul-betul nggak mampu untuk menerangkan pada kita bahwa mereka bisa berguna. Kan waktu itu ada perjanjian mereka kalangan tokoh-tokoh LSM dari masyarakat sipil yang masuk ke istana, dia kita utus ke dalam, maka dia mesti melapor pada kita yang di luar kan. Saya ada di ya, luar, beberapa teman yang ada di luar mendukung nggak ada laporan. ya. Ternyata mereka cari suaka di KSP semua itu. Jadi staf ahli segala macam, jadi komisaris. Itu 2 minggu pertama gitu saya udah bilang ini betul-betul nggak ada otak gitu. Kemampuan berpikirnya nggak ada tuh. Hmm. Tenggelam di dalam hiruk pikuk Jokowi hebat, Jokowi segala macam itu. Hmm. Tiba-tiba datang dengan membujuk, udah masuk aja. Lo kalian itu kita utus masuk supaya kalian melapor yang di luar. Bukan kalian minta kita ikut masuk gitu kan. Ya, Jadi ya. terlihat bahwa kalangan LSM di awal memang juga berpikirnya tuh nggak nyampe tuh. Dan itu yang akhirnya kita yang di luar punya hak untuk mengatakan kalian sebetulnya going native gitu, tenggelam Ya. bersama dengan kedunguan kalangan istana. Itu yang terjadi sekarang. Satu-satu mulai keluar, ada yang jadi terbesar, ada yang jadi komisaris, Hmm. macam-macam tuh. Ya, Jadi ya, kita ya. tahu bahwa dia memang nggak mampu mau diapain tuh. Ya, oke, gini ya, ini saya lanjutkan ya, walaupun cuma 2 pekan, gitu ya. Tapi kan Anda pernah terpesona setidaknya dengan Jokowi. Ini mewakili rasa penasaran banyak orang, termasuk saya yang tidak pernah sama sekali mendukung Pak Jokowi. Saya sejak awal tidak pernah mendukung Pak Jokowi karena saya tidak percaya dengan dia. Walaupun saya kenal secara pribadi terhadap Pak Jokowi dan saya untuk mengingatkan saya pernah melakukan punya persoalan punya apa hubungan secara lebih pada ilmiahnya dengan Jokowi ya. Saya pernah meneliti Jokowi di Solo begitu ya. Tapi eh, Oke, ya. tapi mari kita bantu kami ini untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi sehingga kemudian semua orang akhirnya dalam waktu yang cukup panjang bisa terbius oleh orang seperti Jokowi ini. Saya tidak pernah terbius, karena itu saya coba Ya, saya buka oke. sedikit rahasia. Ya, Saya tahu kelakuan Jokowi sejak dia jadi wali kota, yang oke. selalu menganggap bahwa dia Hmm, mampu untuk jadi semacam mediator antara hmm, masyarakat sipil, masyarakat hmm. kecil di situ, terutama pedagang-pedagang kaki lima, sehingga mau dipindahkan. Tetapi saya punya informasi banyak bahwa itu adalah semacam pencitraan. Ya, Sebelum Jokowi melakukan itu, transaksi under table itu di bawah meja itu udah diselesaikan oleh hmm, hmm. kapitalis-kapitalis yang ada di Solo tuh. Saya Ya, tahu ya. itu tuh. Hmm, Jadi ketika Jokowi masuk Jakarta, hal yang sama saya ketahui.
Saya tidak mendukung Jokowi jadi uh, gubernur itu. Saya kenal bagaimana Ahok setiap kali bicara ke saya, dan Ahok kan teman baik saya banyak bocoran. Jokowi itu nggak punya kapasitas di Jakarta tuh. Oke, jadi saya tahu dari awal origin dari Pak Jokowi waktu itu. Tiba-tiba mau lompat jadi presiden. Lalu pada satu waktu diundang saya untuk bicara, ini bagaimana kalau bantu Jokowi? Saya bilang enggak, gue tetap di luar, tapi saya mau akali kalian itu. Kalian yang masuk di situ. Jadi sebetulnya bukan bukan saya terpesona, saya mau akali mereka tuh. Jadi bikin perjanjian. Kalian masuk ke istana, semua LSM yang pada waktu itu dari LBH, WALKI, segala macam itu, terutama hak asasi sekarang hak asasi manusia itu. Kalian masuk tapi bikin perjanjian ya. Kalian lapor ke kita di sini supaya kita bisa alihkan persoalan dari soal kapitalisme yang sedang meliputi Jokowi, yang oligarki yang udah ketagihan Jokowi itu. Nggak ada soal, saya bilang, tetapi soal ide-ide hak asasi, ide-ide kesetaraan, ide demokrasi, ide kerepublikanisme itu kalian mesti lapor ke kita. Bahkan saya bikin semacam perjanjian, saya mau nulisin itu semua statement Jokowi dalam soal pikiran-pikiran sekuler lah, pikiran hak asasi, pikiran lingkungan. Lama-lama mereka merasa bahwa mereka dikendalikan. Saya bilang, lo kan perjanjiannya begitu kan, yang di dalam itu melapor pada yang di luar. Lama-lama mereka menutup komunikasi, maka kita yang ada di luar menganggap bukan begitu, kalian memang nggak ada mutunya. Jadi itu sebetulnya cuma percobaan kecil tuh untuk menerangkan bahwa memang masyarakat sipil Indonesia itu buta huruf terhadap hal-hal yang disembunyikan oleh seseorang. Nah, makin lama makin terlihat kan. Jadi mereka kemudian memusuhi saya, yang di dalam itu akhirnya memusuhi saya tuh, nggak mau lagi ngangkat telepon segala macam. Jadi dari awal memang ujian saya itu benar. Sekarang baru ternyata mereka semua merasa iya malu ketemu kan. Ya udah dibilangin. Coba kalau waktu itu mereka melapor ke kita yang ada di luar kan. Jadi poin saya adalah memang kapasitas etik dan kapasitas intelektual masyarakat sipil yang masuk ke Jokowi itu memang sama dengan Jokowi. Jadi intinya. Sekarang saya sering sebut kalian tuh 200 IQ 200 tapi sekolah. Saya kira gini, dan saya kira mungkin publik juga mulai memahami, dan seperti saya juga memahami mengapa kemudian Anda dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa milih seorang pemimpin itu pertama bukan soal elektabilitas tapi soal etikabilitas. Kan itu selalu Anda menyatakan seperti intelektualitas begitu, karena dalam kasusnya Pak Jokowi ini, bahkan seorang Ibu Megawati itu sebenarnya menjadi korban dari sisi popularitas Jokowi, dari elektabilitas Jokowi kan. Sebenarnya kan kita tahu bahwa Ibu Megawati pada tahun 2014 masih ingin mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi karena digerilya oleh media, digerilya oleh para tokoh-tokoh publik yang menyatakan bahwa elektabilitas pasti Jokowi yang menang karena elektabilitasnya kuat, sehingga Ibu Megawati menyerahkan tiket itu pada Jokowi gitu. Iya, itu Ibu Mega itu korban dari politik survei. Ya. Dan sampai sekarang Jokowi cuma itu peralatannya, survei. Jadi sebetulnya dari awal sejak di Solo saya tahu tracknya bisa buruk. Lalu saya coba sedikit bermain taktis. Tapi dari awal saya berpikir bahwa memang nggak mampu teman-teman ini untuk menghentikan politik survei. Bahkan mereka justru jadi endorser dari Jokowi, kan gila bukan? Mereka kita minta masuk ke dalam istana untuk memulai kurikulum civilian value di situ. Tapi satu-satu itu takut bertetapan dengan Muldoko misalnya, takut bertetapan dengan mantan-mantan jenderal di situ. Lalu mereka justru cari suaka di dalam pemerintahan Jokowi, cari suaka secara material, cari suaka secara jabatan. Jadi batal akhirnya seluruh rencana kita untuk melindungi Jokowi atau mendidik Jokowi untuk menjadi seorang negarawan. Akan menjadi seorang politisi dia nggak bisa. Nah itu yang saya simpulkan. Pada akhirnya kita tahu bahwa Jokowi itu bukan leader, dia cuma dealer. Dan di sekitar dia juga dealer yang bekerja di situ, mau LSM ke lembaga survei, sama aja. Dalilnya sama aja. Nah sampai sekarang itu yang boleh kita jadikan semacam mungkin usulan disertasi dari banyak orang untuk melihat bagaimana fungsi masyarakat sipil begitu diumpankan oleh hal-hal yang material, dia berubah dari kritikus menjadi pencari cuaca di situ, pencari cuaca ekonomi. Nah itu dia. Tapi saya kira ini masih akan terus berlangsung ini soal selama ada Pak Jokowi ada di lingkungan pemerintahan ini ya, soal survei ini ya. Jadi kita akan terus didikte untuk pilihan seorang pemimpin itu berdasarkan
elektabilitas yang bahkan itu juga bisa diciptakan oleh lembaga survei kan? Iya itu, jadi bahkan kita udah terangin bahwa Jokowi itu memanfaatkan popularitas dia itu bukan karena kapasitas dia sebagai seorang negarawan atau sebagai politisi, tapi ya, karena disodorkan angka-angka oleh lembaga survei kan. Ya, Masih ada yang percaya tuh, dan ya itu saya kira yang mesti diubah tuh, bahwa semua pemimpin politik harus datang dari kemampuan berdebat, hmm, kemampuan untuk hmm, mengucapkan konsep, kemudian untuk memeriksa jalan pikiran. ya, Bukan sekedar ya yang penting kerja 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 dari awal tuh terminologi itu udah kita nih ngapain nih kerja hmm, kerja 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 hmm, basisnya apa konsep. Nah hmm, itu kemudian banyak yang masih mengkritik bahwa FNN, Hersubeno, Rocky Gerung, Refli Harun hanya bisa hmm. memberi kritik. Kenapa nggak memuji? Oh, kita memilih jadi kritisi kok. Kenapa dia suruh jadi pemuji? Ya, ya, Para ya, ya. pemuji justru yang dibodohi oleh Jokowi itu. Jadi Hmm, sebetulnya mesti ada semacam keketatan berpikir. Seseorang memilih menjadi pengkritik, jangan minta dia jadi pemuji. Demikian sebaliknya, seseorang yang menjadi pemuji, biar dia memuji sampai dia hangus, saling memuji di antara mereka kan. Jadi hmm. etika itu mesti ada tuh. Jangan kalau saya kasih kritik, saya diminta cari solusi. Ya kalau saya kasih solusi itu artinya saya nggak perlu kasih kritik. Jadi Ya, ya, ada orang yang memang fungsinya memberi kritik, ada yang memberi solusi itu, ada yang menjadi pencaci, ada yang menjadi pemuji. Semua ya, itu adalah profesi dengan tanggung jawab dan dengan keinginan untuk membesarkan, memperbaiki bangsa ini kan. Kalau ya, nggak ada pengkritik, ya bagaimana mungkin bangsa ini bisa ditumbuhkan kembali? ya, Tapi ya. sekali lagi menganggap bahwa Anda kan belum pernah diuji untuk memimpin satu lembaga atau Hmm, hmm. bahkan memimpin sebuah komunitas, itu urusan lain. Tapi Ya, memberi ya. kritik itu adalah dasar dari kehidupan demokrasi. Iya, iya. Dan nah, saya kira ini ada beberapa faktor yang kita mulai bisa petakan begitu. Salah satunya yang saya kira juga membahayakan demokrasi kita adalah keberadaan lembaga-lembaga survei yang pada masanya Pak Jokowi itu mereka seperti mendapatkan tuan yang baik begitu ya. Dan saya kira ini setelah Pak Jokowi pergi, mereka pasti akan mencari tuan baru juga yang bisa seperti Pak Jokowi. Kita bisa simpulkan bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir memang memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan ini memang berat. Selama 9 tahun kita kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kita di bypass oleh hal-hal yang sifatnya headline, padahal kita tidak bisa membaca between the line. Dan baru sekarang kita tahu bahwa between the line dari semua headline yang dibuat oleh survei tentang kehebatan Jokowi, ternyata di belakangnya ada kedunguan dan kebusukan. Dan itu yang baru mulai disadari. Yes. Jadi sekali lagi, mari kita mulai menabung kembali akal sehat supaya bangsa ini tidak didungukan oleh pemimpin-pemimpin yang mengikuti pola Jokowi. Oke, baik. Makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan semua kedunguan. Ya. Yes.